Niat ikhlas tulus dan suci dengan bismillah. Kami akan selalu awali akhlak mulia. Jadi bekalan yang utama berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. SMA Islam Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam, insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. Di SMA Islam Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam, insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. SMA Islam Darussalam. Bismillah, kami akan selalu awali menuntut ilmu. Niat ikhlas tulus dan suci dengan bismillah. Kami akan selalu awali akhlak mulia. Jadi bekalan yang utama berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Di SMA Islam Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya bersama pelajaran biologi. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Benaya. doa di pos tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk Ben ya yang sudah pimpin doa. Selanjutnya Ibu ingin ini dulu ya, kita aturan main karena kita masih kondisi pandemi. Jadi kita tetap protokol kesehatan. Namun Ibu mohon izin ya, selama proses pembelajaran ini Ibu buka masker. Karena apa? Karena biar ketahuan penilaiannya apakah Ibu senyum atau tidak gitu kan. Kalau pakai masker kan nggak kelihatan. Nah itu satu. Terus yang kedua, nanti kan kalian juga akan presentasi, akan bertanya. Silahkan untuk yang bertanya dibuka sedikit maskernya biar kedengeran. Oke ya. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Insya Allah sudah cukup familiar. Oke? Bareng-bareng. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tip. Jadi semangat ya. Selanjutnya ibu mau absen nih. Siapa yang nggak ada? Itu siapa itu? Nggak masuk? Salsa ya? Salsa kenapa Salsa? Sakit. Ini satu lagi. Bambang ya? Bambang nggak masuk ya? Sakit juga? Oh iya, ya sudah tidak apa-apa ya. Kalian hari ini apa kabarnya? Allah Akbar. Wes, ternyata kalian semangat sekali ya. Selanjutnya seperti yang sudah Ibu sampaikan di materi yang kemarin ya, yang pada saat pertemuan yang kemarin Ibu sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang proses pencernaan. Yang sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Zat makanan. Nah, sekarang kita membahas tentang proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian, Ibu mau tanya sama kalian, adakah yang pernah mengalami setelah makan mie perutnya mulus, sakit, terus merasa aduh kenyang banget, sebah banget, atau ada yang seperti itu? Sering. Oh, sering ya. Arit sering mengalami kayak gitu. Nah, itu menurut kalian seperti apa itu? Pengaruhnya ada nggak sih pengaruhnya terhadap proses pencernaan kita? Oh iya, pinter ya, mengganggu. Pastilah kita mengganggu, kan kita nggak enak ya. Oke ya, selanjutnya nah itu yang nanti akan kita upek-upek, kita akan bahas saat sekarang ya. Kemudian ya Ibu ingin melihatkan video ya.
Oke, ya ini videonya. Dilihat ya, diamati ya. Hey kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi, itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu... Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir, empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya? Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya.
Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar, dan aku senang, di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur. Oke, ya itu perjalanannya ya. Perjalanan makanan dalam tubuh kita. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang terjadi jika mengalami gangguan? Nah kan tadi kan sudah disimak tuh, bagaimana perjalanan makanan dalam tubuh kita begitu rumit, begitu banyak perjalanannya. Nah pertanyaannya, apabila ada gangguan salah satu di organnya, bagaimana dengan nasib proses pencernaan? Ya, bisa terganggu, bisa saja nanti tidak bisa mengeluarkan atau sulit untuk mengeluarkan ya. Nah, kenapa bisa sampai sulit mengeluarkan, sulit tercerna, sulit memprosesnya? Nah itu ada banyak faktor. Salah satunya adalah karena faktor makanan ya. Paham ya? Oke, nah ini manfaatnya. Manfaatnya kita mempelajari proses pencernaan makanan dalam tubuh kita. Agar apa? Agar kita itu nanti tahu, oh ternyata makanan yang akan mendukung agar prosesnya lancar itu makanan yang seperti ini. Ternyata yang makanan yang seperti ini yang kurang bagus itu akan menghambat proses. Nah itu manfaatnya. Oke, selanjutnya pada pembelajaran kali ini untuk KD-nya masih sama seperti dulu ya, seperti kemarin, maksudnya pertemuan kemarin. Antara lain ini menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengkaitkannya dengan nutrisi, bioproses, sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya seperti ini. Setelah membaca artikel, kalian dapat menganalisis dan membandingkan kadar kandungan zat makanan dan total kalori pada mie instan. Kemudian melalui artikel, peserta didik dapat menganalisis apakah makanan mie instan tersebut cukup baik untuk memenuhi gizi dan fungsi makanan terhadap organ-organ pencernaan dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis cara kerja organ pencernaan dan dalam mencerna mekanik. Melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis efek penyerapan. Yang kelima, peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh kandungan glukosa, kalori, natrium yang tinggi terhadap kesehatan organ-organ pencernaan dengan teliti ya. Itu tujuannya. Nah, model pembelajaran yang akan kita pakai adalah PBL. What is PBL? PBL is problem based learning. Artinya apa? Artinya kita belajar dari masalah. Ya, ada masalah, terus dijadikan sebagai pijakan untuk kita belajar. Pada proses pembelajaran PBL ini, anaknya ada 5 langkah. Yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan orientasi masalah. Yang kedua, nanti Ibu mengorganisasi. Ya. Yang ketiga, nanti setelah mengorganisasi, nanti kalian berdiskusi. Ya. Yang keempat, nanti mengembangkan dan mempresentasikan. Kemudian yang kelima, nanti ada evaluasi dari proses diskusi. Nah, itu ya. Silakan kalian buka grup WA. Nah, di situ nanti ada pretest. Pretest dengan kuisis ya. Ibu hanya memberikan waktu 1 menit saja. 1 menit saja. أحبك يا من إليها أهدي كلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين لو جمعت أيام عمري من فرح ما تساوي لحظة من وقت معاك أنت الحب والجنة تحت قدميك لا تأم. Sudah ya? Oke, sudah? Nah, sekarang kita masuk ke orientasi permasalahan. Apa sih Ibu yang dijadikan masalah hari ini ya? Hari ini Ibu mengangkat masalah ini ya. Ini yang akan kita bahas. Nah, ini adalah tabel nilai gizi yang sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan. Kemudian ini adalah kandungan gizi secara umum mie semuanya. Yang selanjutnya ini adalah gambar informasi gizi yang biasanya ada di belakang kemasan ya. Nah, di belakang kemasan biasanya ada nilai gizinya. Ini kalau tidak salah mie goreng. Ini mie rebus. Ini mie cup. Nah, ini semua nanti yang akan kita bahas di LKPD ya. Sebelum kita masuk ke diskusi, ada nggak pertanyaan berkaitan dengan nutrisi mie? Ada nggak? Rehan, apa Han? Tadi saya lihat video yang makan masuk ke dalam buku ya. Pengen nanya kalau misalnya mie instan itu lamanya berapa sih kalau misalnya ada dalam buku? Oke, sip, bagus. Ada lagi? Siapa lagi? Aca. Makan mie itu berapa kali? Bolehnya berapa kali? Ya, oke, ya, 2. Ini berapa lama tercerna? Ini berapa kali? Bolehnya, makannya boleh berapa? Khawatirnya makan siang mie, malam mie, ya kan nggak bagus juga. Nah, yang ketiga ada lagi pertanyaan. Siapa? Apa, Re? Ya, kandungannya bagaimana? Ada lagi?
tadi Mutiara? Makan mie instan yang kebanyakan dampaknya apa? Makan mie instan yang kebanyakan dampaknya apa? Langsing atau apa gitu ya? Ada lagi? Saya ya. Upaya dan solusi apa yang bisa kita lakukan buat bisa makan mie? Upaya apa biar tetap menikmati mie tapi efek-efeknya tidak terlalu banyak? Ada lagi? Rik, apa Rik? Boleh aku makan mie pakai nasi ya? Oh, boleh nggak Bu? Makan mie pakai nasi? Oh, bagus nih. Kamu jangan-jangan suka makan mie pakai nasi ya? Iya, nggak apa-apa. Ada lagi? Ada lagi? Alifa mana Alifa? Apa Pak? Ada nggak di benak kamu? Apa ya? Apa? Ada nggak sih makanan yang apa namanya? Kan ada mie yang kelihatannya terbuat dari sayuran kayak gitu-gitu. Oh, kayak mie lemonilo gitu? Oh, gimana gitu ya? Bisa jadi pengganti mie tapi yang gitu. Oke, sip. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian dapat dirumuskan bahwasanya bagaimana kandungan dari nutrisi mie instan, apakah memenuhi gizi tubuh kita atau tidak? Setuju ya? Berarti itu yang nanti kita teliti, kita identifikasi, kita analisis di situ ya. Mau meneliti, mengidentifikasi kandungan gizinya. Nah, selanjutnya Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok mulut, kelompok lambung, usus. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, di luar kerja, di LKPD tersebut sudah ada langkah kerjanya. Coba kalian amati dulu, dibaca langkah kerjanya. Ya, sudah paham ya? Sudah paham dengan tugas kalian ya? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian diskusikan yang ada di situ ya. Yang ada di situ silakan kalian diskusikan, kemudian hasil dari diskusinya nanti kalian presentasikan. Nah, hasil dari diskusi dicatat dulu ya di LKPD, kemudian dipresentasikan ke depan. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Nah, sumber informasi atau sumber kalian ini nanti bisa ngambil dari buku biologi kelas 11 ya, yang membahas tentang sistem pencernaan. Boleh. 2, boleh menggunakan barang ajar yang kemarin diberikan. 3, boleh mengambil dari internet ya, searching. Biasanya kalian lebih percaya dengan Google. Ya, kalian searching ya, searching artikel-artikel yang ada di situ, informasi-informasinya, jadikan sumber untuk bahan diskusi kalian. Ya. Ada kesulitan? Kelompok 1, kelompok 2, ada kesulitan? Oh ya, boleh dikerjakan. Oke. أحبك يا من إليها أهدي كلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين لو جمعت أيام عمري من فرح ما تساوي Ada kesulitan? Kelompok khusus? عام Ada. Kelompok أنت kedua ya. الحب والجنة تحت قدميك لا تؤم القلوب إلا إليك خفق الروح لن يجزي عبيرا فحبي عطائك اللهم أعني على الإحسان إليها من أمي الحبيبة صباح الخير يا كل الخير فأنت فقد تستحقينها أمي الحبيبة يا بحر والشمس أنا أحتاجك دوما يا أمي أنت الحب والجنات تحت قدميك لا تؤم القلوب إلا إليك خفض الروح لن يجزي عبيرا فحبي عطائك اللهم أعني على الإحسان إليها للأم الحبيبة Silakan sebelum didiskusikan, sebelum dipresentasikan, silakan berikan sudah selesai? Oke. Ini sebelum dipresentasikan, silakan kalian melakukan nanti silakan melakukan Reha sama Rafi, ayo Maya, ya, kelompok lambung siapa yang presentasi? Ayo sama bisa. Oke, kelompok khusus siapa yang presentasi? Andrea, yang ada sama? Nah, oke ya. Nah, sudah semua? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, nanti pada saat presentasi, pada saat kelompok yang sedang presentasi, kelompok yang tidak presentasi ngapain? Kelompok yang tidak presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok mulut akan mempresentasikan tentang KKPD yang telah kita kerjakan dari masalah yang telah kita kerjakan. Kelompok-kelompoknya itu ada
ada Renakis, terus yang Kaisar Benaya, Anu Tifairi, Raffi Azhar, sama Arif Kanut. Oke, yang pertama, berdasarkan analisis pada masalah di atas, saya akan membacakan kandungan dari tabel ini, mulai dari produk makanan, kemudian jenis kandungan makanannya, kadar kandungan zat makanan, dan total kalorinya. Yang pertama, mie rebus. Jenis kandungannya karbohidrat total, kadar kandungannya 24 gram, dan total kalori 17%. Serat pangan dengan kadar kandungan 2 gram, total kalori 8%. Gula, kadar kandungan 8 gram. Natrium, kadar kandungan 1070 mg, total kalori 71%. Niacin, total kalori 30%. Asam folat, total kalori 30%. Asam protein, total kalori 15%. Dan besi, total kalori 25%. Kemudian buah digoreng, lemak totalnya 10 gram, total kalori 33%, lemak jenuh 11 gram, total kalori 56%, kolesterol 0 mg, 0%, karbohidrat total 66 gram, total kalori 20%, serat makan 3 gram, total kalori 10%, gula 7 gram, protein 9 gram, total kalori 18%, natrium 900 mg, total kalori 37%. Kemudian yang ketiga, mie dalam cup. Lemak totalnya 15 gram, total kalorinya 22%, kolesterolnya 0 mg, total kalori 0%, lemak jenuh 7 gram, 34%, protein 7 gram, 11%, karbohidrat total 48 gram, 15%, serat pangan 3 gram, 10%, gula 5 gram, garam natrium 1370 mg, dengan total kalori 91%. Kemudian mie snack, lemak totalnya 3,5 gram, total kalori 5%, lemak jenuh 1,5 gram, total kalori 8%, karbohidrat total 12 gram, total kalori 4%, serat pangan 1 gram, total kalori 4%, gula 1 gram, total kalori garam 180 mg dengan total kalori 12%. Kemudian mie kemasan tanpa bumbu, lemak total 2 gram, total kalori 2/3%, lemak jenuh 1 gram, total kalori 4%, lemak trans 0 gram, kolesterol 0 gram, protein 21 gram dengan total kalori 35%, karbohidrat total 102 gram dengan total kalori 32%, serat pangan 4 gram, total kalori 12%, gula 1 gram, natrium 1110 mg dengan total kalori 74%. Yang kedua, setelah melakukan identifikasi zat makanan pada mie instan di atas serta kadar presentasinya, apakah makanan kemasan tersebut cukup baik untuk memenuhi gizi dan fungsi makanan terhadap organ-organ sistem pencernaan? Berikan alasannya. Menurut kelompok kami tidak, karena menurut kami makanan ini tidak seimbang, mulai dari jumlah lemak, karbohidrat, dan vitamin. Apalagi makanan ini tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang ketiga, berdasarkan skenario pasal di atas, tentukan zat makanan apa saja pada mie instan tersebut yang dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal dan yang menimbulkan penyakit diabetes jika terlalu sering mengkonsumsinya. Berikan alasannya. Dari kelompok kami yaitu gula dan MSG. Meskipun sedikit kandungan gula, namun mie instan juga mempunyai bumbu yang mengandung MSG. MSG ini jika terlalu banyak dikonsumsi akan menjadi bibit-bibit dari penyakit pada ginjal dan juga diabetes. Yang keempat, analisislah apakah kandungan nutrisi dalam mie instan sudah memenuhi angka kecukupan gizi yang dibutuhkan tubuh. Jelaskan alasannya. Menurut kami sudah, karena mie instan bisa dijadikan mengganti makanan pokok, bisa dari karbohidrat, vitamin, protein, dan lain-lain. Namun, mie instan tidak baik jika dikonsumsi secara terus-menerus akibat bumbu atau MSG yang ada di dalam mie instan yang berbahaya jika terus-menerus dikonsumsi. Bagaimana cara kerja organ pencernaan dalam mencerna secara kimiawi dan mekanik saat mengkonsumsi makanan kemasan mie instan tersebut? Analisis apakah makanan kemasan mie instan tersebut dapat terserap baik oleh organ-organ sistem pencernaan. Oke, menurut kami, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim dan pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan oleh mulut, lambung, dan lain-lainnya. Nah, apakah mie instan dapat terserap baik oleh organ-organ sistem pencernaan? Jawaban kami bisa tercerna, namun membutuhkan waktu yang lama. Oke, kesimpulannya, mie instan bisa dikonsumsi sebagai makanan pokok, namun tidak lebih baik jika dikonsumsi secara terus-menerus karena mengandung MSG atau monosodium glutamat, pengawet ini yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya hasil dari presentasi kelompok mulut. Dari presentasi yang disampaikan, apakah ada sanggahan atau pertanyaan dari kalian? Silakan, ayo. Ya, silakan, keluar. Tadi kan secara kimiawi kita kan dibantu sama enzim. Nah, enzim-enzim yang membantu pencernaan itu apa? Enzim apa aja? Ya, enzim-enzim apa yang membantu proses pencernaan? Ada lagi? Ada lagi? Yang bertanya, oke, Hani, silakan Hani. Apakah ada dampak mie terhadap ginjal? Mie ya, mie instan ya. Nah, silakan. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Iwan dulu. Ya, boleh. Nah, ketika mie tercerna dalam banyak sekali enzim-enzim kimiawi yang mengoyaknya atau menghancurkannya, sehingga mie itu bisa tercerna baik oleh tubuh. Salah satunya ada enzim amilase, kemudian enzim tialin, dan ya enzim-enzim lain. Oke. Kemudian tadi pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Hani, apa ada dampak dari ya kan? Mie ya, mie instan terhadap ginjal. Apa ada dampaknya? Apa ada hubungannya? Jawaban dari kami ada. Jawaban dari kami ada. Mungkin dari anggotanya ada yang anggota temennya yang mungkin bisa membantu. Ada yang bisa membantu? Mesti ada dampak
ginjal? Ada, saya tidak jawab. Oke, silakan. Oleh. Jawaban dari kami ada, karena seperti yang kita tahu ya, mie instan ini punya kandungan MSG atau monosodium glutamat. Nah, monosodium glutamat ini berbahaya bagi ginjal atau bagi ginjal. Jadi ada. Siap. Ya, ternyata ada ya? Nah, oke. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lainnya, silakan ditutup aja presentasinya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Tambun. Silakan kelompok Tambun, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tambun akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang beranggotakan Hanif Hairul, Alif Fatia, Alif Yasmana, Diandri, Hakim, dan saya sendiri Rizky. Yang pertanyaan pertama, analisis berdasarkan hasil pada masalah di atas apabila tabel di bawah ini. Yang pertama, mie rebus, jenis kandungan makanannya ada lemak dengan kadar kandungan zat makanannya 3,3 gram, karbohidrat 40,2 gram, protein 7,22 gram, kolesterol 46 gram, sodium 378 gram, vitamin A 1%, kalsium 2%. Total kalori semuanya adalah 219 kalori. Yang kedua, daging goreng, jenis kandungan makanannya adalah lemak dengan kadar kandungan 24 gram, protein 14 gram, karbohidrat 77 gram, natrium 3.260 mg. Total kalori semuanya adalah 160 sampai 200 kalori. Yang ketiga, ada mie dan ikan. Jenis kandungan makanannya adalah lemak total dengan kadar kandungan 50 gram, kolesterol 0 gram, lemak jenuh 7 gram, protein 7 gram, karbohidrat total 48 gram, serat palma 3 gram, gula 5 gram, garam 372 gram, dengan total kalori 350 kalori. Yang keempat, ada mie snack dengan jenis kandungan makanan lemak total dengan kadar kandungan 6 gram, kolesterol 0 mg, protein 2 gram, karbohidrat total 2 gram, gula 1 gram, natrium 320 mg, dengan total kalori 100 kalori. Yang terakhir ada mie kemasan tanpa bumbu dengan jenis kandungan makanan lemak total dan kadar kandungannya 2 gram, lemak jenuh 1 gram, lemak berat 1 gram, kolesterol 0 mg, protein 21 gram, karbohidrat 102 gram, serat palma 4 gram, gula 1 gram, dan natrium 110 mg, dengan total kalori 518 kalori. Yang kedua, jadi setelah kita melakukan identifikasi dan makanan pada instan di atas, beserta pada presentasinya, kita membuatkan apakah makanan kemasan tersebut cukup baik untuk memenuhi gizi dan fungsi makanan terhadap organ-organ sistem pencernaan. Jawaban dari kelompok kami, mie instan sedikit mengandung protein mineral dan vitamin yang diperlukan tubuh, sehingga kita bisa memiliki resiko kekurangan gizi yang menyebabkan beberapa gangguan seperti mengganggu pertumbuhan, kerusakan pada tulang, kerontokan pada rambut, dan gangguan pada kesehatan kulit, gangguan otak, dan gangguan pada proses pembentukan energi. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu berdasarkan skenario masalah di atas, kemudian makanan apa saja pada mie instan tersebut yang dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal dan yang menimbulkan penyakit diabetes jika terlalu sering mengkonsumsi penyakit juga ada zat yang menyebabkan kerusakan pada ginjal dan menimbulkan penyakit diabetes adalah kandungan propionglykol, tinggi natrium, dan juga kandungan garam yang cukup tinggi pada mie instan dapat meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal dan dapat merusak ginjal. Dan mie instan mempunyai rasa yang gurih yang mengandung banyak kandungan gula yang dapat meningkatkan gula darah dan akhirnya menyebabkan penyakit diabetes. Untuk pertanyaan keempat, analisislah apakah kandungan gizi dalam mie instan sudah memiliki atau kecukupan gizi yang cukup dibutuhkan tubuh. Jelaskan alasannya. Berdasarkan analisis yang kita lakukan, semua jenis mie instan dinyatakan tidak memenuhi HAG, jadi tidak baik untuk digunakan dalam makanan sehari-hari. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kerja organ-organ pencernaan dalam mencerna secara dinamis dan mekanik saat mengkonsumsi makanan kemasan mie instan tersebut? Jawaban dari kelompok kami, pencernaan kimia dilakukan oleh enzim amilase, ghrelin, dan enzim maltase, dan pencernaan mekanik dilakukan oleh duki dan berada di dalam mulut. Dan kita juga menganalisis apakah makanan kemasan mie instan tersebut dapat diserap baik oleh organ-organ sistem pencernaan. Jawabannya bisa diserap, tetapi sebenarnya mie instan tidak mudah dicerna oleh saluran pencernaan karena adanya pengawet dari air putih atau hidroquinone, sehingga membutuhkan waktu 3 hari untuk mencerna mie instan. Jadi kesimpulan yang kelompok kami ambil dari pengerjaan KPD ini adalah semua jenis mie instan kurang baik untuk tubuh kita jika dikonsumsi terlalu sering, karena gizi yang dikandung mie instan tidak memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari. Dan mie instan membutuhkan waktu cukup lama untuk dicerna, sehingga menyebabkan kekurangan gizi dan menyebabkan beberapa gangguan atau penyakit yang mungkin cukup serius pada tubuh kita. Oke ya, itu dari kelompok Kambu. Ada yang mau bertanya atau menyanggahnya? Dimana dari hasil kelompok Kambu itu dia ada beberapa hal. Yang pertama, mie instan sedikit makan gizi, jadi tidak jadi akan mengganggu proses metabolisme dalam tubuh ya. Kemudian tadi ada kandungan natrium, MSG yang tinggi, jadi bisa mengakibatkan penyakit diabetes dan ginjal ya. Terus mie instan tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Kemudian instan diserap, dapat diserap namun membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena adanya natrium dan pengaruh yang lainnya ya. Itu. Kemudian kesimpulannya, semua jenis mie instan tidak baik jika dikonsumsi dalam waktu yang lama ya. Dan dikonsumsi dengan sehari-hari ya. Ada yang bertanya?
dengan jawaban dengan hasil diskusi dari kelompok kamu? Ada yang menyanggah? Boleh, dengan apa? Kalau misalkan kamu kan ada yang memilih kamu gitu, nah itu memenuhi nggak sih, memenuhi kami gitu. Jadi apakah mie instan yang tanpa bumbu memenuhi angka kecukupan gizi? Ya. Silakan kelompok lambung menjawabnya. Tadi mie instan itu ada kandungan sayurannya atau enggak? Kan ada yang mie instan yang kandungan sama, terus ada yang pakai sayuran. Yang mana? Yang pakai sayuran. Kalau mie instan tanpa bumbu yang mengandung sayuran, mungkin memenuhi gizi karena selain itu mengandung protein, mineral, dan vitamin yang bisa memenuhi gizi kita. Jadi resikonya agak rendah dengan sayuran. Ya, oke. Ada lagi? Bagaimana mereka jawabannya dari kelompok? Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Atau menjawab saya tidak setuju dengan hasil kelompok langsung? Ada? Tidak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada, dicukupkan. Ya. Silakan. Kemudian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok terakhir adalah kelompok khusus. Oke, silakan kelompok khusus ada sama Aca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok khusus akan menggunakan hasil diskusi kita. Anggota kelompoknya pertama dari Indonesia, kedua Mutiara, Anda dan Sawah. Berdasarkan analisis pada masalah di atas, pada masalah. Kelompok kami menyimpulkan bahwa jenis kandungan makanan dari mie rebus dan mie goreng terdapat 7,2 gram protein, 3,3 gram lemak, 40,2 gram karbohidrat, 46 mg kolesterol, 378 mg sodium, dan vitamin A, kalsium, serta zat besi. Di dalam pada kandungan zat makanannya, lemak sebanyak 14%, karbohidrat sebanyak 73%, protein 13%, vitamin A 1%, kalsium 2%, serta zat besi 13%. Total kalori dari mie rebus adalah satu bungkus 320 kalori per bungkus, dan mie goreng 380 kalori per bungkus. Mie dalam cup energi total sebanyak 180 kilokalori. Energi lemak 60 kilokalori, natrium 490 mg, lemak total 7 gram, lemak 23 gram, kolesterol 0 mg, protein 4 gram, karbohidrat 26 gram, serat pangan 22 gram, dan cacat gula 1 gram. Dan mengandung bahan kandungan makanan sebesar energi sebesar 19%, lemak total 9%, kolesterol 0%, lemak jenuh 18%, protein 6%, karbohidrat 9%, serta serat pangan sebesar 7%. Total kalori dalam mie dalam cup sebanyak 350 kilokalori dalam per cup. Mie snack jenis kandungannya dari lemak total 90 gram, lemak jenuh 1 gram, protein 1 gram, karbohidrat total 7 gram, gula 1 gram, dan garam 110 mg. Kadar kandungan dari mie snack lemak total sebanyak 3%, lemak jenuh 4%, protein 2%, karbohidrat total 2%, serta garam 7%. Total kalori dalam mie snack per kemasan adalah 11 gram. Serta mie kemasan tanpa bumbu memiliki jenis kandungan energi 510 kilokalori, lemak total 2 gram, gula 1 gram, karbohidrat total 103 gram, protein 21 gram, serat pangan 4 gram, serta natrium 0 mg. Kadar kandungan dari mie kemasan tanpa bumbu energi 23,72%, lemak total 2,3%, gula, darah, karbohidrat total 21,69%, protein 35%, serat pangan 13,32%, serta natrium 0%. Total kalori dalam mie kemasan tanpa bumbu adalah 221 kalori per kelompok. Setelah melakukan identifikasi zat makanan pada mie instan, kelompok kami menyimpulkan bahwa tidak baik mengonsumsi mie instan secara terus-menerus karena mie instan mengandung bahan pengawet serta penyedap rasa yang tinggi sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Berdasarkan tadi skenario yang biasa, kita akan terjadi pada mie instan tersebut yang mengandung yang diabetes tidak terlalu sering konsumsinya. Kita ada pertama ada ginjal, kandungan komponen glikol punya penyakit yaitu merusak ginjal sebagai faktor organ vital dalam tubuh kita. Penyakit ginjal tersebut berupa penyakit ginjal. Kedua ada diabetes, mie instan meski memiliki rasa cenderung gurih juga mengandung kayak kandungan gula di mana dapat menyebabkan penyakit diabetes. Caranya langsung kandungan gula itu diserap secara organik oleh tubuh kita. Yang keempat, analisis apakah konsumsi dalam mie instan yang memiliki angka kecukupan gizi yang dibutuhkan tubuh kita atau tidak. Belum bisa dimengerti karena mie instan memiliki jumlah kandungan gizi yang berbeda-beda. Namun sebagian besar cenderung mengandung rendah kalori, serat, protein, dan mengandung tinggi lemak, karbohidrat, sodium, dan yang terakhir dengan cara perencanaan dalam secara kimiawi dan negatif kami mengkonsumsi makanan makanan tersebut dengan sifat apakah konsumsi tersebut sampai pada berbagai sistem pertama kami di
ini dikonsumsi dan dimakan kemudian ibunya melalui mulut dibantu oleh asam nuklea lalu proteinnya menjadi asam lemak. Kedua, kimiawi dimulai saat makanan memasuki mulut dan terakhir di usus besar dibantu oleh enzim peptin dan dipasang dalam tubuh lambung. Adanya pengawet ada instan yang membuat tercerna. Kesimpulannya, mie instan tidak boleh dikonsumsi terlalu sering karena proses pencernaan diri dalam tubuh kita cukup lama. Mie instan juga tidak terlalu baik dikonsumsi karena mengandung pengawet yang banyak. Sebaiknya jangan terlalu sering konsumsi mie instan. Itu ya kelompok. Ada yang mau menyanggahnya atau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ada? Atau sudah setuju semua dengan apa yang dikemukakan dari hasil diskusi kelompok khusus? Bagaimana? Sudah setuju semua? Sudah? Ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau saya tidak ada, terima kasih ya. Yang pertanyaan? Ya, semua terakhir dan tepuk tangan untuk kita semua. Dari hasil alhamdulillah presentasi sudah selesai. Kalian ternyata analisisnya top ya, bagus banget. Ya ternyata itu ya, kalian itu sebetulnya punya kemampuan yang sangat hebat. Oke, kalau dari hasil diskusi, kesimpulan dari hasil diskusi, siapa coba? Yang Iska mau ini dulu ya, Iwa coba rumuskan kesimpulan dulu dari diskusi kita tentang mie instan. Jadi tanggapan saya dalam diskusi itu selalu itu kayak berkenalan dengan teman-teman konsultan. Itu pun juga tanggapan setiap orang mengenai mie instan itu beda-beda, ada yang pro, ada yang kontra, jadi dan ada pengetahuan baru. Oke, alhamdulillah ya, tentang itu Iwa. Ya. Oh, jadi instan itu tadi ibu perhatikan, ibu simak, ibu dengar itu memang kalian pendapatnya berbeda-beda ya. Namun satu kesimpulan yang menurut ya bahwasanya mie instan itu tidak baik dikonsumsi secara terus-menerus ya. Tapi kalau sekali boleh lah ya. Tapi kalau secara terus-menerus itu tidak baik. Kenapa? Karena mengandung satu nutrisinya cukup nutrisinya itu ada masih kurang ya, dan tidak seimbang seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok mulut. Terus yang kedua, dia banyak mengandung pengawet-pengawet ya, banyak pengawet-pengawet itu kan bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada organ kita. Jadi kalau kadarnya frekuensinya kalian terlalu sering ya, itu nggak bagus ya. Jadi kalau sekali nggak apa-apa, sebulan sekali boleh lah ya. Oke ya, oke alhamdulillah kegiatan minggu kita sudah selesai. Kita sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ibu minta refleksi pesan dan kesimpulan kalian secara umum hari ini, proses belajar hari ini. Siapa yang ada Rizka mana coba silakan Riz. Bagaimana proses pembelajaran kali ini? Kesan untuk pembelajaran hari ini seru karena kita bisa bersosialisasi sama murid-murid yang lain dalam kelompok dan bisa tahu apa sih manfaat, akibat dan kandungan gizi yang ada di dalam mie instan, dan juga mempelajari bagaimana proses di dalam tubuh itu mencerna makanan itu bagaimana. Ya, alhamdulillah ya, jadi itu mudah-mudahan yang ibu yang kita dapat manfaat ya, ternyata seru juga ya. Kemudian jadi tadi dari sekian semua ya, semua itu kelompok kalian ibu acungkan jempol 2. Kalian semua best, kalian ternyata kemudian nanti coba buka grup WA sebentar. Ada kita tes proses terlebih dahulu sebentar ya. Barang berapa menit? Berapa menit? Oke, sudah? Ya, kalau sudah selesai, ya waktunya sudah selesai ya. Oke, sudah ya, stop ya. Oke, sudah? Ya, sudah? Oke, sudah ya, stop. Ya, oke, sudah, silakan. Besok nanti hasil dari proses kalian nanti terekam di Google, itu nanti ibu akan berikan nilainya ya. Kemudian alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai ya, alhamdulillah. Untuk proses pembelajaran selanjutnya adalah kita akan bahas tentang apa kira-kira? Setelah kita mengetahui prosesnya, kita mengetahui makanannya, kita mengetahui prosesnya, tentu kita akan mengetahui satu lagi, yaitu gangguan. Nah tadi kan ya dibahas tuh, ini ternyata dapat mengakibatkan diabetes, diabetes, terus apa lagi? Gagal ginjal. Nah itu nanti kita akan bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, ibu meminta Aisyah untuk memimpin teman-temannya berdoa. Nah, pesan ibu, kita masih dalam kondisi pandemi, kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, jaga kesehatan, protokol kesehatannya harus tetap dijaga ya. Oke, terima kasih ucapkan buat kalian semua, selamat beristirahat dan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.